Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan mereview letak, kelemahan, serta kelebihan tim lawan yang akan saya hadapi di babak final Cup musim ini. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di matchday ke-17 kompetisi liga. Dan saat ini untuk sementara tim saya masih konsisten duduk di puncak klasemen dengan raihan 51 poin. Selisih 3 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu PSM Makassar yang baru mengoleksi 48 poin. Sementara di Liga Elite, tim saya juga bermain cukup baik hingga bisa lolos ke babak 16 besar setelah di fase sebelumnya sukses menempati puncak klasemen dengan raihan 24 poin. Selain di Liga Elite, tim saya juga akhirnya sukses lolos ke babak final Cup musim ini guys. Dan di babak final, tim saya akan menghadapi FC Porto, tim asal Portugal. Ya, memang dari segi kualitas mutu keseluruhan, kedua tim punya kualitas yang terlihat cukup berimbang. Tapi jika diperhatikan lebih teliti lagi, tim lawan punya pemain dengan kualitas individu yang jauh lebih baik dari tim saya guys. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Dapat lawan yang mudah, seimbang, atau dapat lawan susah? Dan kira-kira taktik, strategi, serta formasi apa nih yang akan kamu gunakan di babak final Cup musim ini? Yuk tinggalkan komentar kamu di bawah video ini. Nah, buat teman-teman yang udah like video ini, semoga tim yang teman-teman kelola sukses meraih gelar juara. Jadi buat teman-teman yang belum like, buruan like dulu videonya ya guys ya. Nah, kalau video ini bisa tembus 1000 like, insya Allah saya akan memberikan giveaway sponsor spesial premium untuk teman-teman yang beruntung. Oke guys, jadi lawan yang akan saya hadapi di babak final Cup musim ini memang cukup berat. Mereka juga saya rasa cukup berpengalaman main Top 11, dan itu terbukti dari catatan trofi yang sudah mereka dapatkan sejauh ini, di mana FC Porto sukses meraih 17 trofi Liga, 11 trofi Liga Champions, 1 trofi Liga Super, 14 trofi Cup, serta 12 trofi Ultimate Cup. Dan bukan hanya itu saja guys, tim yang dibangun pada tanggal 16 Juli 2023 ini juga tergabung di asosiasi divisi tertinggi. Ya, saat ini FC Porto bergabung dengan asosiasi divisi pamungkas, di mana rata-rata tim-tim yang ada di divisi ini punya pengalaman yang jauh lebih baik, karena lawan-lawan di sana jelas jauh lebih sulit dari lawan-lawan di divisi lainnya. Sementara tim saya saat ini berada di divisi berlian, di mana divisi tim saya satu tingkat lebih rendah dari tim lawan yaitu FC Porto. Nah, musim lalu FC Porto juga sukses meraih quadruple guys. Jadi saya rasa mereka punya misi sama besarnya dengan saya, yaitu mempertahankan quadruple musim ini. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman, khususnya untuk player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Ya, meskipun Kiano Official cenderung lebih sering promosi in-game FC 25 Mobile, tapi di Kiano Official juga sebenarnya bisa top up game top 11 juga loh guys. Udah gitu harganya lebih murah dan yang paling penting amanah guys. Jadi tunggu apa lagi nih buat teman-teman yang berencana top up, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi untuk menghadapi FC Porto di babak final Cup musim ini, rencananya saya akan menerapkan taktik, strategi, dan formasi 3-1-4-1-1. Sementara tim lawan akan turun dengan pakem andalannya dengan formasi 3-1-2-3-1 atau formasi 3-1-3-2-1. Formasi yang cukup populer di kalangan top global sejauh ini. Nah, dari segi kualitas individu di sini kita bisa perhatikan kedua tim memiliki kelemahan serta kelebihannya masing-masing. Jadi di lini pertahanan memang tim saya terlihat punya kualitas yang sedikit lebih baik dari tim lawan. Sementara di area posisi gelandang maupun serangan, tim lawan jauh lebih diunggulkan dari tim saya guys. Jadi saat ini mereka menempatkan pemain-pemain yang punya kualitas rendah di area pertahanan ya guys ya. Nah, tujuannya yaitu agar kualitas keseluruhan mereka terlihat kecil. Dengan begitu mereka akan dipertemukan dengan tim yang kualitasnya setara dengan mereka, tapi dengan komposisi pemain yang lebih rendah dari pemain-pemainnya. Dan asisten manajer bilang hari ini kita akan menorehkan sejarah. Keuntungan sekecil apapun bisa membuat perbedaan. Mulailah dengan sikap positif dan serang mereka. Nah, katanya gitu guys. Jadi meskipun lawan punya kualitas individu yang jauh lebih baik, tapi kans kita mengalahkan mereka tentu masih ada. Ya, meskipun kemungkinannya sangat kecil, tapi kita masih punya kemungkinan untuk bisa mengalahkan mereka di babak final musim ini. Dan saya harap tim yang teman-teman kelola juga meraih hasil bagus. Ya, semoga nanti teman-teman bisa membawa timnya meraih gelar juara ya guys ya. Oke guys, jadi ini adalah kesebelasan tim saya untuk menghadapi FC Porto di babak final nanti. Nah, di bawah Mister Gawang di sini saya menempatkan kiper dengan gaya main kiper pengumpan, yaitu Martin Paes.
Gaya main kiper pengumpan sepertinya sudah langka sekali di game top 11 ya guys ya. Kemudian ada Rizky Ridho, Kelvin Verdong, dan Jai Ijes di posisi center back. Justin Hubner sebagai gelandang perebut bola di posisi gelandang bertahan untuk mendukung peran Tom Haye dan Ivar Jenner di posisi gelandang tengah, diapit oleh Ragnar Oratmangun dan Witan Sulaiman di pos sayap. Sementara Oli Romeni diplot sebagai ujung tombak utama, disupport oleh Marcelino Ferdinand di posisi gelandang serang tengah. Nah, untuk kesebelasan tim lawan di sini kita bisa perhatikan FC Porto menempatkan Diogo Costa di bawah mister gawang. Kemudian ada Marçano, Zalo, dan Pedro di posisi center back, Alan Varela di posisi gelandang bertahan, Vieira di posisi sayap kanan, lalu di tengah ada Jaime dan Sos. Kemudian di posisi penyerang sayap kanan ada Galeno, didampingi Samu di posisi gelandang serang tengah untuk mendukung peran Dennis Gul di posisi striker. Nah, dengan skema formasi ini FC Porto menjelma menjadi tim yang sangat ditakuti di kompetisi Cup musim ini. Dan itu terbukti dari catatan gol yang berhasil mereka lesakkan ke gawang tim lawan, di mana rata-rata mereka mampu mengemas 5 gol di setiap pertandingannya guys. Nah, meskipun mereka menempatkan back dengan kualitas rendah, tapi saat ini mereka memiliki lini pertahanan yang sangat-sangat solid dengan hanya kebobolan 0,4 gol atau nyaris kebobolan kurang dari 1 gol di setiap pertandingannya guys. Jadi jelas lawan yang akan kita hadapi di babak final kali ini sangat-sangat berat ya guys ya. Apalagi tim lawan punya pemain-pemain berkualitas tinggi di area tengah maupun di area serang, yang tentu saja akan sangat merepotkan lini pertahanan tim saya guys. Nah, pemain yang harus diwaspadai di line up utama FC Porto yaitu Omordion Samu, penyerang tertajam FC Porto yang sudah mengemas 1808 gol sejauh ini. Buset, tajam banget pak. Selain itu, FC Porto juga menempatkan pemain bintang 10 di posisi striker yang membuat lini serang mereka semakin menakutkan ya guys ya. Sementara untuk pemain terbaiknya sendiri yaitu Galeno, penyerang sayap kanan FC Porto yang bermain sangat baik sejauh ini dengan rata-rata performanya ada di angka 8,7 di setiap pertandingannya guys. Nah, sekarang mari kita analisa lebih jauh kelemahan serta kelebihan tim lawan jika dilihat dari skill individunya guys. Pertama, mari kita mulai dari posisi penjaga gawang, di mana FC Porto menempatkan penjaga gawang dengan gaya main komandan kotak penalti. Nah, penjaga gawang ini biasanya bermain sangat baik dalam mengontrol wilayah kotak penalti guys, sehingga dapat meminimalkan kesempatan lawan untuk mencetak gol. Penjaga gawang ini juga punya kemampuan membaca permainan dengan baik, sehingga dapat memprediksi arah bola dan mengantisipasi serangan lawan dengan baik dari jarak dekat. Selain itu, biasanya penjaga gawang dengan gaya main komandan kotak penalti punya refleks yang cepat hingga dapat menangkap atau menghalau bola dengan lebih efektif. Nah, yang paling menonjol tentu saja kiper ini punya komunikasi yang baik dengan pemain belakang, sehingga dapat memberikan instruksi dan memobilisasi pertahanan dengan lebih baik. Tapi biasanya penjaga gawang dengan gaya main komandan kotak penalti kurang efektif dalam menghadapi tembakan jarak jauh atau ketika menghadapi situasi tendangan bebas. Selain itu, penjaga gawang dengan gaya main komandan kotak penalti tidak akan keluar jauh dari areanya, berbeda dengan sweeper kiper yang cenderung sering keluar dari kotak penalti untuk menghalau umpan jarak jauh dari tim lawan guys. Jadi jika nanti pemain-pemain saya bisa melakukan long pass ke depan, harusnya kita bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol ke gawang lawan. Nah, selain itu, penjaga gawang ini juga cenderung bergantung pada pemain belakang untuk membantu pertahanan, sehingga jika pemain belakang bermain kurang maksimal, maka performa penjaga gawang ini akan terganggu. Jadi jika tim saya mampu memanfaatkan umpan-umpan jarak jauh atau melakukan serangan balik cepat, ada kemungkinan kita bisa merepotkan lini pertahanan mereka guys. Sementara di posisi center back, FC Porto memang dengan sengaja menempatkan pemain dengan kualitas rendah seperti yang saya bahas di awal, yaitu agar kualitas mereka terlihat rendah, tapi karena mereka punya pemain berkualitas tinggi di tengah, jadi saya rasa tim saya akan kesulitan untuk bisa melewati pertahanan mereka, karena pemain tengah cenderung lebih fleksibel. Iya, mereka bisa membantu pertahanan maupun serangan dengan sama baiknya. Apalagi di posisi gelandang bertahan, FC Porto menempatkan gelandang jangkar yang punya level langka guys. Selain itu, skill bertahan maupun fisiknya juga di atas rata-rata pemain tengah yang saya miliki guys. Bahkan jika dibandingkan dengan pemain tengah yang saya tempatkan, skillnya jauh di atas rata-rata gelandang tengah yang saya punya. Waduh, berat, ajib.
Ya, selain gelandang jangkar, FC Porto juga menempatkan gelandang Mezzala, di mana gelandang ini biasanya dapat membaca permainan dengan baik untuk memotong maupun merebut bola dan menghentikan serangan di area tengah. Gelandang Mezzala juga cenderung lincah nih guys. Jadi biasanya dia bisa bergerak dengan cepat di lapangan. Dia juga cenderung bisa bertahan maupun menyerang dengan sama baiknya. Dan gelandang ini juga cenderung sering memberikan umpan yang tak terduga dan seringkali melakukan tembakan dari jarak jauh maupun dari jarak dekat. Jadi jika nanti pemain-pemain saya tidak mampu menghentikan gelandang ini, ada kemungkinan dia bisa mengejutkan lini pertahanan tim saya guys. Nah, di sisi kiri FC Porto menempatkan false winger atau sayap palsu, di mana false winger adalah pemain sayap yang cenderung tidak bermain sesuai dengan posisi tradisional pemain sayap pada umumnya guys. Jadi pemain ini biasanya bermain lebih dalam dan lebih sentral dan seringkali mengambil peran seperti halnya gelandang tengah atau bahkan penyerang kedua. Apalagi jika kita perhatikan di sini, false winger yang dimiliki FC Porto punya skill menyerang yang sangat-sangat mendukung dengan rata-rata atribut menyerangnya ada di angka 200% lebih loh guys. Jadi saya rasa pemain ini akan menjadi pemain yang sangat menakutkan di lini pertahanan tim saya guys. Selain false winger, FC Porto juga punya penyerang dengan gaya main inside forward. Dan penyerang sayap ini berbeda dengan winger ya guys ya. Jadi penyerang sayap ini cenderung bermain lebih dalam dan seringkali melakukan dribble menusuk ke dalam kotak penalti untuk memberikan umpan maupun menciptakan peluang gol sendiri. Dan ini adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki FC Porto musim ini guys. Lalu di tengah FC Porto menempatkan penyerang false nine, di mana penyerang ini adalah top skor utama FC Porto sejauh ini guys. Bahkan jika kita perhatikan atribut penyelesaiannya sudah maksimal, ada di angka 400%. Waduh, abot, orang kuat aja ya. Dan terakhir di posisi striker, FC Porto juga menempatkan penyerang false nine dengan level langka, pemain muda bertalenta yang diplot untuk menggantikan sang legenda yang dimiliki FC Porto yang usianya sudah mulai menua. Jadi banyak kelebihan yang dimiliki FC Porto ya guys ya. Jadi saya rasa kita akan kesulitan untuk bisa membendung serangan-serangan FC Porto di babak final nanti guys. Tapi saya harap pemain-pemain saya mampu mengimbangi mereka dan semoga musim ini tim saya mampu meraih gelar juara. Oke, karena ketika saya akan mengatur jadwal pertandingan persahabatan menghadapi FC Porto, ternyata jadwalnya tidak tersedia. Dan mungkin itu saja review singkat mengenai tim yang akan kita hadapi di babak final Cup musim ini, di mana lawan yang akan kita hadapi punya kualitas individu yang jauh lebih bagus dari pemain yang saya miliki. Oh ya, jadi gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira taktik, strategi, dan formasi apa yang bagus untuk menghadapi FC Porto di babak final nanti? Apakah formasi 3-1-4-1-1 yang akan saya terapkan efektif atau tidak? Yuk tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NNTV Eleven. Terima kasih buat partnership NNTV Eleven yaitu Kian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.